Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan melanjutkan seri ketiga dari franchise Fast and Furious yang berjudul Fast and Furious 2009. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertama dan keduanya, bisa buka playlist yang sudah saya buat atau klik link di pojok kanan atas video. Film ini disutradarai oleh Justin Lin dan dibintangi oleh mendiang Paul Walker, Vin Diesel, dan masih banyak aktor keren lainnya. Perlu kalian tidak ketahui bahwa film ini sebenarnya urutan keempat jika menuruti tahun rilisnya, di mana film ketiganya yaitu Tokyo Drift berada di urutan ketiga. Namun karena masih simpang siur tentang keberadaan Han, maka kita nggak mau harus mengikutinya sesuai timeline. Jadi Tokyo Drift akan saya bahas setelah Fast and Furious 6. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur cerita film Fast and Furious 2009. Film dimulai dengan Dominic Toretto dengan tim barunya, di antaranya ada Letty, Tegoleo, Richo Santos, Cara Mirta, dan Han Solo. Tak meninggalkan kebiasaan lama, Dom membawa timnya itu untuk merampok truk. Tapi kali ini bukan lagi tentang DVD, melainkan truk minyak bahan bakar, karena di wilayah Republik Dominika sendiri bensin sangatlah mahal. Dalam aksinya itu, Letty melompat ke atas truk untuk melepaskan tangki minyak dan dikaitkan ke mobil mereka. Namun sayangnya si sopir yang ternyata Pak Bagong menyadari aksi perampokan tersebut dan melayangkan beberapa tembakan ke arah mereka. Letty yang mulai panik bahagia kembali ke mobil Dom, sementara Pak Bagong keluar ke jalanan sehingga truk tersebut hilang kendali dan meledak di tengah jalan. Dom yang terjebak di antara tangki mulai mengeluarkan ilmu matematikanya dan akhirnya berhasil lolos dari ledakan tangki tersebut bersama teman-temannya. Di malam harinya saat pembagian upah, Dom memutuskan untuk membubarkan timnya karena Dom merasa polisi mulai memburunya lagi. Dan karena tak mau Letty juga terkena getahnya, Dom pun pergi diam-diam meninggalkan pacar montoknya tersebut. 3 bulan kemudian, Dominic yang kini tinggal di Panama City, Brasil, mendapatkan telepon dari adiknya yaitu Mia kalau Letty dibunuh saat kecelakaan mobil kemarin. Mendengar kabar tersebut, Dom pun kembali ke LA menggunakan Chevrolet SS 1970 dan melihat pemakaman Letty dari kejauhan. Di malam harinya sekitar jam 9, Dom menemui Mia di bagasinya. Ia lalu minta Mia untuk membawanya ke lokasi kecelakaan Letty, di mana di sana Dom memprediksi bagaimana Letty dibunuh. Gak cuma itu, Dom juga menemukan jejak nitrometana yang hanya dijual di bengkel Mas Udin. Keesokan harinya, Dom pun pergi ke bengkel Udin yang menyediakan nitrometana dan mengancam akan menggebreknya jika tidak memberikan informasi tentang pembelinya akhir-akhir ini. Mas Udin akhirnya mengaku kalau seminggu yang lalu seseorang bernama David Park telah memesan bahan bakar tersebut. Di sisi lain, Brian O'Connor yang kini menjadi anggota FBI ditugaskan untuk melacak gembong narkoba yang bernama Arturo Braga. Dalam pencariannya, Brian mendapatkan satu nama yang bersangkutan, yaitu David Park. Dengan menggunakan catatan modifikasi ilegal mobilnya, Brian akhirnya berhasil melacak keberadaan David. Namun, sesampainya di tempat David, ia keduluan oleh Dom yang sedang mengamuk di sana. Karena takut akan dilempar dari jendela, David pun membeberkan kalau ia tak tahu banyak tentang pembunuhan Letty. Yang pasti, pelakunya orang suruhan Braga dan menggunakan mobil Ford Torino tahun 1972 berwarna hijau. Brian kemudian menyelamatkan David dari amukan Dom dan membawanya ke kantor FBI untuk dijadikan informan. Dalam interogasinya dengan David,
atasan Brian bernama Penning mendapatkan informasi kalau tangan kanan Braga yang bernama Ramon Campos akan mengadakan balapan untuk mencari kurir Braga yang baru. Penning pun mengirim Brian untuk penyelidikan lebih lanjut dengan cara ikut dalam balapan yang diadakan oleh Campos. Brian kemudian mengambil mobil sitaan bea cukai yaitu Nissan Skyline GT-R R34 2002 untuk dimodifikasi sekencang mungkin agar menang dalam balapan. Singkat cerita, Brian lalu mendatangi tempat balapan dan menemukan Dom juga ikut serta dalam balapan tersebut dengan didaftarkan oleh Giselle Yasser yang merupakan anak buah Braga. Giselle dan Campos kemudian menjelaskan kalau pemenang pertandingan ini akan bergabung dengan tim untuk memperdagangkan obat-obatan terlarang ke perbatasan Meksiko dan AS. Di sini, Dom sedikit cekcok dengan anak buah Campos yang bernama Fenix Caldero karena Dom sangat tidak suka dengan gaya berbicara Fenix yang sangat nyemengit. Pertandingan pun dimulai. Semua peserta ngangeng di jalanan, lalu set dan duar. Dominic lah yang menang. Dikarenakan Brian tidak mendapatkan kesempatan bergabung dengan tim Braga, ia pun menggunakan kekuatan sebagai FBI untuk menjebak salah satu anggota pengemudi Braga bernama Duke Mueller sehingga Brian dapat menggantikan posisi Duke sebagai kurir Braga. Di malam berikutnya, Dom pergi ke klub malam dan bertemu kembali dengan Brian. Brian kemudian pergi mengikuti Campos ke ruang VIP di mana di dalamnya terdapat Braga. Namun Brian tidak berani menangkapnya karena anak buah Braga terlalu banyak. Sedangkan Dom pergi ke ruang bawah tanah dan mendapati mobil Torino berwarna hijau yang tak lain lagi adalah mobil si pembunuh Letty. Di saat itu juga, Giselle datang memberitahu Dom kalau mobil itu milik Fenix Caldero yang artinya Fenix adalah pembunuh Letty. Pagi harinya, Brian membawa gelas minuman yang digunakan oleh Campos dan Braga semalam. Brian menyuruh ahli IT-nya bernama gak tahu namanya untuk mengecek sidik jari di gelas tersebut. Namun gak tahu namanya mengatakan kalau pengecekan ini memakan waktu beberapa hari untuk memunculkan wajah Braga dari sidik jari tersebut. Oke. Di hari berikutnya, semua kurir dikumpulkan di sebuah garasi besar dengan pemeriksaan ketat yang dilakukan oleh anak buah Braga. Anggota kurir sekaligus mobilnya lalu masuk ke dalam truk yang kemudian dibawa pergi ke Meksiko. Setibanya di sana, semua pengemudi diarahkan oleh Fenix pergi menuju ke perbatasan sambil membawa obat-obatan terlarang. Fenix membawa para kurir itu ke daerah yang tak terpantau CCTV negara dan juga melintasi sebuah terowongan yang dibuat khusus oleh kartel zaman dulu. Iya benar. Saat sampai tujuan, Dom sengaja membuka katup nitrosnya dan menyalakan pemati rokok untuk memicu ledakan besar. Sebelum meledak, Dom meluapkan emosinya ke Fenix yang malah mengaku kalau dirinya lah yang membunuh Letty. Sementara Brian mulai curiga dengan anak buah Braga, di mana setelah para kurir mengantarkan obat tersebut ke Braga, maka anak buah Braga akan membunuh semua anggota kurir termasuk Dom dan Brian. Sebelum hal itu terjadi, mobil Dom meledak yang membuat Fenix kabur melarikan diri. Sedangkan Brian menembaki anak buah tersisa, kemudian membawa kabur obat-obatan bernilai $60 juta dengan mengendarai mobil Hummer H1 bersama Dom. Keduanya kemudian kembali ke LA untuk menyembunyikan obat-obatan tersebut dengan aman. Brian lalu membawa obat-obatan tersebut beserta mobilnya ke tempat penyitaan polisi karena di sana menjadi tempat terakhir pemeriksaan. Setelah itu, keduanya mengambil mobil Subaru Impreza dan pergi ke tempat persembunyian Dom di desa Galau. Tak lama kemudian, Mia datang untuk mengobati luka-luka Dom dan memasakkan mie instan rasa kemangi. Saat Mia sedang membahas resep nasi goreng bersama Brian, Dom terlihat sibuk dengan barang-barang yang ditinggalkan oleh Letty.
Ia lalu menelpon seseorang yang ada di riwayat panggilan terakhir di HP Letty, yang ternyata itu adalah nomor Brian. Dom pun tersulut emosi karena berpikir Brian lah yang menyuruh Letty untuk mencari tahu tentang Braga. Sampai akhirnya Brian menjelaskan kalau Letty lah yang menawarkan dirinya menjadi mata-mata FBI untuk melacak Braga dengan imbalan membersihkan semua riwayat kejahatan Dom. Dengan begitu, Dom tidak lagi dikejar-kejar oleh polisi. Dom pun terdiam dan meratapi kesalahannya. Saat Brian kembali ke kantor, Penning dan Brian membahas rencana baru mereka. Namun rencana itu bukan memperlihatkan hasil obat-obatan Braga ke media publik, melainkan memanfaatkan $60 juta obat-obatan itu untuk memancing Braga. Jadi, Brian ini berencana menjebak Braga dengan membuat keputusan bertemu secara pribadi untuk menukarkan barangnya dengan uang cash. Tapi jika rencana penangkapan Braga berhasil, maka Brian meminta ke Penning agar semua catatan kejahatan Dominic dibersihkan. Karena rencana Brian berlian, Penning pun akhirnya setuju dengan rencananya. Singkat cerita, mereka mulai menjalankan rencana tersebut, di mana Dom menghubungi Campos agar ia bisa bertemu langsung dengan sosok Braga. Dengan begitu, Brian dan Dom akan menyerahkan obat-obatannya ke Braga dengan ditukar oleh uang. Karena berkalori tinggi, Campos pun akhirnya setuju dengan tawaran Dom. Delivered by Braga himself. When and where? Malam harinya, Dom dan Brian datang ke tempat yang sudah dijanjikan sambil membawa obatan bernilai $60 juta tersebut. Sedangkan para agen FBI sudah siap di balik ruangan untuk menyergap Braga. Ketika rombongan Braga datang, Fennec dan Campos menunjukkan sosok pria tua berjas yang mengaku sebagai Braga. Di sini, Brian agak curiga dengan gerak-gerik Braga yang terlihat ketakutan. Dan tanpa aba-aba dari Brian, para agen FBI dengan ceroboh malah memulai penyergapan dan menangkap si pria tua tersebut. Ternyata pria tua itu hanyalah umpan, sementara orang dengan nama Braga adalah si Campos itu sendiri. Hal itu dibuktikan dengan gak tahu namanya yang berhasil menyeken sidik jari dari gelas Braga tersebut. Dalam kekacauan itu, Giselle hampir ditabrak oleh Fennec dan Braga, tapi untungnya ia berhasil diselamatkan oleh Dom. Sedangkan Campos berhasil melarikan diri bersama Fennec dan pergi ke Meksiko. Dikarenakan kegagalannya menangkap Braga dan beberapa kali membiarkan Dominic bebas, Brian pun akhirnya dikeluarkan dari tugas FBI. Sedangkan Dominic memutuskan menangkap Braga sendirian ke Meksiko. Tapi sebelum Dom berangkat, Brian datang dan nekat ingin ikut Dom untuk membantunya menangkap Braga. I'm going with you. Keduanya kemudian berangkat ke perbatasan Meksiko AS. Setibanya di perbatasan, Giselle menemui keduanya dan memberikan alamat di mana mereka bisa menemukan Braga. Sementara itu, Braga pergi ke gereja untuk meminta doa agar dosa-dosanya diampuni. Saat Braga sedang berdoa, Dom dan Brian muncul sambil menodongkan senjata ke arahnya. Namun, mereka mengurungkan niatannya dan memilih untuk menangkapnya secara hidup-hidup. Tapi tidak dengan Fennec, karena Dom masih dendam akan kematian pacarnya. Got it. Dom dan Brian lalu membawa pergi Braga dengan mobilnya. Tapi hilangnya Braga membuat anak buahnya mulai mencarinya hingga terdengar ke telinga Fennec. Dalam hitungan menit saja, rombongan anak buah Braga mulai muncul untuk menyelamatkan bosnya. Dalam aksi kejar-kejarannya itu, Dom dan Brian membantai satu persatu mobil mereka. Sedangkan Fennec masih mengikutinya dari belakang. Brian serta Dom lalu melewati terowongan rahasia untuk kembali ke AS. Saat keluar terowongan, Fennec sengaja menabrak mobil Brian dan Braga hingga menjembalik ke tanah. Sementara Dom masih sibuk melewati terowongan sambil adu cenggol dengan beberapa anak buah Braga. Di waktu yang sama, Fennec turun dari mobilnya
dan siap untuk menembak mati Brian. Namun untungnya Dominic muncul tepat waktu dan menabrak Phoenix sampai pindah alam. Tidak lama kemudian, polisi dan helikopter sampai di perbatasan AS. Di saat itulah, Brian meminta Dom untuk lari karena takut ditangkap. Namun kali ini Dom tidak mau lari lagi dan membiarkan dirinya ditangkap oleh polisi. Di hari berikutnya, persidangan dilakukan. Meskipun Brian sudah mengajukan permohonan pengampunan karena Dom sudah ikut serta dalam membantu penangkapan Braga, tetapi Dominic tetap saja dijatuhi hukuman 25 tahun penjara tanpa mendapatkan pembebasan bersyarat. 25 years to life. Dom lalu dibawa ke penjara di Lampok menggunakan bus. Tapi di tengah jalan, Brian, Mia, Leo, dan Santos muncul dengan mobilnya masing-masing untuk mencegat bus tersebut dan membebaskan Dominic. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Fast and Furious 2009. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, percayalah bahwa tembelek adalah senjata yang bisa melumpuhkan lawanmu. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.